Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dengan Ibu Fitriani SHMH, salah satu dosen di Universitas Dharma Agung pada Fakultas Hukum, Prodi S1 Ilmu Hukum. Perkenalkan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Hukum Kriminologi dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT khususnya di bidang aspek pengajaran. Di mana hukum kriminologi ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang ruang lingkup, tujuan, objek, teori kriminologi, faktor penyebab kejahatan, pelaku kejahatan, tipe dan karakteristik kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan, dan upaya penanggulangan kejahatan. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini untuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan yaitu yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi hukum pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanira yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian yang keempat, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanira sesuai dengan keahlian berdasarkan kaedah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggah dalam laman perguruan tinggi. Selanjutnya, mampu menerapkan ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan iptek untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat. Ketujuh, mampu membuat tulisan hukum berupa legal kontrak, legal drafting, legal opinion, legal memorandum, legal advice, dan legal reasoning, serta studi kasus. Kemudian mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Selanjutnya, memahami hakikat Tuhan, manusia, dan kehidupan sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan. Kemudian konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni iptek yang berorientasi pada kecakapan hukum atau kecakapan hidup, atau yang lebih dikenal dengan life skill untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat. Yang terakhir adalah menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di dalam masyarakat. Sedangkan untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah adalah di mana mahasiswa mampu menjelaskan arti kejahatan dalam hukum pidana, kemudian mahasiswa mampu memahami kejahatan secara komprehensif, kemudian mahasiswa mampu memahami kejahatan dari aspek kausal, kejahatan dengan berbagai teori kriminologi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan berbagai teori kriminologi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan berbagai tipe karakteristik kejahatan dalam perkembangannya. Selanjutnya mahasiswa mampu dan menganalisa penggunaan hukum pidana dalam kriminologi. Dan yang terakhir adalah di mana mahasiswa mampu menjelaskan upaya penanggulangan kejahatan secara manusiawi, tepat, dan adil. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini beragam, ada e-book, ada buku, dan juga jurnal. Dan masih banyak lagi referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah hukum kriminologi ini. Untuk sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan sistem pembelajaran yang sinkronus dan asinkronus, di mana metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran aktif yang menggunakan peran keaktifan mahasiswa. Pada proses perkuliahan yaitu dengan menggunakan ceramah, pembelajaran kolaboratif, tanya jawab, kemudian membuat suatu grup diskusi, penugasan mandiri, dan kelompok. Adapun pertemuan di perkuliahan ini adalah 16 pekan, di mana 7 pekan itu sebelum UTS, kemudian pekan UTS, kemudian dilanjutkan dengan 7 pekan sebelum UAS, dan kemudian pekan UAS. Untuk bentuk perkuliahan asinkronus itu dilakukan dengan Google Classroom, yang biasa saya lakukan untuk memberikan tugas mandiri. Nah, sedangkan untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah kriminologi ini yaitu dengan aktivitas partisipatifnya meliputi tanya jawab, presensi, dan diskusi. Sedangkan untuk konektifnya itu sendiri meliputi penugasan, kuis, UTS, dan UAS.
Nah, untuk pembobotan sendiri, setiap bentuk evaluasi pembelajaran itu ada metodenya masing-masing. Jadi untuk aktivitas partisipatifnya itu seperti tanya jawab, presensi, tanya jawab dengan saya, itu bobotnya itu 10%, kemudian tugas, kuis, diskusi kelompok, bobotnya 20%, kemudian UTS itu 30%, dan UAS itu 40%, sehingga total keseluruhannya adalah 100%. Baik, demikian informasi yang saya dapat berikan terkait mata kuliah Hukum Kriminologi untuk mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Dharma Agung. Dan berikut saya akan memberikan cuplikan bagaimana proses pengajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Ya, jadi meskipun ini sudah siang, saya harapkan semangatnya masih semangat pagi. Jadi saya tes ya, semangat pagi. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita, saya mau ngecek dulu ini. Apakah hari ini hadir semua? Alhamdulillah. Jadi ada yang tahu kan ini mata kuliah apa? Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan kita mengenai mata kuliah kriminologi, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi kriminologi. Jadi di pertemuan sebelumnya saya sudah pernah memberikan gambaran secara umum ya mengenai mata kuliah kriminologi. Jadi sebelum saya masuk ke pokok bahasan, ada yang masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan kriminologi? Siapa namanya? Boleh coba ya. Apa yang dimaksud dengan kriminologi? Najwa. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, dan respon masyarakat terhadap kejahatan. Kriminologi juga mempelajari dampak kejahatan terhadap individu dan masyarakat. Ya benar ya, jadi kriminologi ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, dampak kejahatan, serta respon masyarakat terhadap kejahatan itu sendiri. Jadi baik, adapun yang menjadi materi bahasan kita hari ini, yang pertama itu ada ruang lingkup, kemudian manfaat mempelajari kriminologi, kemudian objek studi kriminologi, dan teori-teori dalam kriminologi. Kemudian, jadi setiap kali saya masuk perkuliahan itu saya memberikan gambaran apa sih yang mau dicapai oleh seorang dosen dalam mata kuliah ini. Nah, adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan ini diharapkan itu mahasiswa mampu memahami yang namanya ruang lingkup dari kriminologi, tujuan daripada kriminologi, objek kriminologi, dan nanti ada yang namanya teori-teori kriminologi. Nah, tujuannya untuk apa? Ya otomatis mahasiswa itu mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan ruang lingkup ya, tujuan, objek, dan teori-teori dalam kriminologi. Nah, bentuk penilaian kita hari ini ada yang namanya tugas mandiri dan kuis. Nah, metodenya bagaimana? Nanti ada yang namanya sesi tanya jawab dan diskusi. Nah, diskusi ini apabila nanti cukup waktu kita akan yang namanya diskusi. Baik, nah untuk referensi ini saya selalu mengingatkan adik-adik mahasiswa itu ketika dosennya mengajar dengan mata kuliah tertentu, ini kriminologi, otomatis harus ada suatu referensi yang menjadi acuan utama. Nah, yang pertama itu ada buku Topo Santoso dan Eva Anjani Zulfa dengan judul bukunya Kriminologi, penerbitnya PT Raja Grafindo Persada Jakarta tahun 2011. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan banyak ya referensi-referensi yang berkaitan dengan kriminologi. Namun yang saya sarankan itu Topo Santoso, kemudian PAF Lamintang, kemudian ada Edi Warman. Jadi ada di mahasiswa itu boleh memilih salah satu daripada referensi itu ya, asal ada referensi yang menjadi pegangan utama. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan kita hari ini. Nah, kalau kita perhatikan yang menjadi ruang lingkup kriminologi itu, kalau kita perhatikan dari segi etimologi, bahwa
kriminologi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama crimes atau kejahatan, kedua logos yaitu ilmu pengetahuan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kriminologi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari yang namanya kejahatan. Nah, kemudian di sini saya mengambil pendapat dari Edwin Hasut Herlen dan Mr. W.A. Bonger. Jadi beliau mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Ilmu ini dalamnya mencakup bidang proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum. Jadi pada intinya ini fokus kepada tiga bidang ini: proses hukum, proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan respon atau reaksi masyarakat terhadap kejahatan itu sendiri. Nah, selanjutnya pendapat dari Mr. W.A. Bonger yang menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Nah, pada inti mau menyelidiki bagaimana sih kejahatan itu. Karena kan kalau kita belajar kejahatan itu kan banyak yang mesti kita pelajari. Misalnya tipe-tipe kejahatan, perbuatannya, begitu ya. Kemudian, nah ini ada pendapat si Walter C. Reckless dalam buku The Crime Problem. Beliau mengatakan ada 7 ruang lingkup dalam kriminologi. Yang pertama, kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan dan bagaimana tindakan dalam menanggapinya. Kedua, perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungan dengan ekonomi politik serta tanggapan masyarakat terhadap kejahatan itu sendiri. Ini sama aja respon atau reaksi masyarakat terhadap kejahatan itu. Kemudian mempelajari keadaan khusus penjahat dan membandingkan dengan penjahat lainnya. Nah, kalau kita perhatikan seseorang yang melakukan kejahatan itu kan penjahatnya nggak sama semua ya. Bagaimana dia melakukan kejahatannya, apakah nanti dia melakukan kejahatan itu apa karena faktor ekonomi ataupun karena kejiwaannya. Jadi beda-beda ya. Kemudian mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan yang dituangkan dalam bentuk ajaran dan teori. Inilah nanti yang akan kita pelajari bagaimana sih ketika kejahatan itu atau penjahat nanti dikaitkan dengan teori. Apa sih yang mendasari seseorang itu melakukan suatu perbuatan jahat. Nah, kemudian lanjutannya mempelajari efektivitas peraturan perundang-undang serta penegak hukum. Nah, di sini otomatis berhubungan dengan aturan-aturan yang telah ada. Misalnya seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan, otomatis nanti yang akan diterapkan pasal apa? Pasal 338 KUHP. Nah, kemudian mempelajari pemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan, dan menghukum. Ini pasti sudah jelas ya kan? Ya, sudah mengerti nih ya, pasti mengerti ya nih kan? Menangkap, menahan, dan menghukum dimulai dari tingkat penyidik. Nah, kemudian mempelajari usaha untuk mencegah kejahatan. Nah, selanjutnya, jadi kesimpulannya apa? Jadi yang menjadi kesimpulan dalam ruang lingkup ini adalah kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencari sebab timbulnya kejahatan, kemudian dicari cara pencegahannya itu bagaimana. Jadi sampai di sini ada yang mau bertanya? Siapa namanya? Iya. Saya mau bertanya, apa sih perbedaan kriminologi dengan hukum pidana? Baik, jadi pertanyaannya bagaimana kita membedakan antara kriminologi dan hukum pidana. Kalau kita perhatikan antara kriminologi dan hukum pidana itu kan sama-sama kita pelajari tentang kejahatan. Namun fokus dan pendekatannya itu yang berbeda. Kalau kriminologi belajarnya tentang kejahatan dalam perilaku, dalam fenomena sosial, kemudian perilaku pelaku, kemudian dampak yang dihasilkan, kemudian bagaimana respon masyarakat terhadap kejahatan itu. Sedangkan hukum pidana suatu cabang ilmu yang mempelajari aturan-aturan yang sudah ada dalam undang-undang. Misalnya ada perbuatan yang dilarang. Nah, kemudian bagaimana cara penegakan hukumnya. Bisa dipahami Nurul Fadila saya? Oke, kita lanjut. Lanjut kepada yang namanya tujuan mempelajari kriminologi ya. Jadi tujuan mempelajari kriminologi itu untuk kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik.
Jadi kalau kita lihat apa sih yang menjadi manfaat ketika adik-adik mahasiswa ini mempelajari kriminologi. Nah, yang pertama itu pasti untuk kita sendiri. Nah, yang pertama itu bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat jahat, namun hal itu tergantung pada pribadinya. Dalam arti, sebenarnya diri kita ini, pribadi kita cenderung untuk melakukan kejahatan. Namun itu tergantung ya, dipraktekkan atau tidak. Nah, yang kedua bagi masyarakat. Jadi bagi masyarakat itu apa manfaat kriminologi ini? Jadi kan dengan adanya kriminologi ini kan masyarakat lebih meningkatkan keamanan ya. Kemudian yang ketiga, dengan kita belajar kriminologi itu kan kita memahami apa sih yang menjadi hubungan kriminologi dengan ilmu-ilmu yang lain. Misalnya kriminologi dengan hukum pidana, kemudian kriminologi dengan viktimologi ya. Jadi viktimologi itu kan suatu ilmu yang mempelajari tentang korban. Jadi ada hubungan antara kriminologi dan korban atau viktimologi. Nah, pembahasan selanjutnya objek kriminologi. Nah, di dalam objek kriminologi ini patut kita ketahui yang menjadi objeknya itu ada 4. Pertama, kejahatan, kemudian pelaku, selanjutnya korban, dan yang keempat itu reaksi masyarakat sendiri. Nah, jadi baik kita bahas satu-satu ya. Nah, kejahatan. Menurut seorang kriminolog, Herman Manheim, ada 3 pendekatan dalam mempelajari kejahatan. Pertama, pendekatan deskriptif, yaitu dengan melakukan observasi serta mengumpulkan data berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan perilaku. Jadi di sini pendekatan deskriptif itu mencari tahu bagaimana seseorang itu melakukan kejahatan, kemudian mencari tahu fakta-fakta tentang kejahatan itu sendiri. Kemudian yang kedua, pendekatan sebab akibat ya, fakta-fakta yang sudah didapatkan, ditafsirkan untuk mendapatkan sebab musabab terjadinya kejahatan. Karena kalau kita perhatikan kan seseorang melakukan kejahatan itu nggak semata-mata karena kejiwaannya yang waras ya. Ada juga karena melakukan kejahatan itu karena memang kejiwaannya yang terganggu, sebagaimana yang terdapat dalam KUHP itu ada yang namanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Jadi ada alasan-alasan yang dapat menghapus seseorang dari hukuman gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga pendekatan normatif, yaitu mempelajari fakta-fakta, kemungkinan, sebab akibat, dan dalam kasus yang bersifat individual dan normatif disiplin. Nah, di sini sebenarnya lebih ke undang-undang ya. Ketika ada seseorang yang melakukan kejahatan, apakah ada norma ya? Dalam arti aturan-aturan yang mengatur gitu. Kemudian hukum, jadi ada yang memaknakan pengertian dari kejahatan ya. Ini kejahatan diartikan sebagai perilaku yang dikategorikan sebagai kejahatan jika melanggar aturan-aturan yang telah terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau sudah ada aturan, otomatis ketika seseorang melakukan kejahatan pasti akan dikenakan sanksi gitu ya. Nah, yang kemudian objek kedua, pelaku. Ada yang tahu nggak definisi atau apa sih ini maksud dengan pelaku? Ayo, siapa yang bisa mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan pelaku? Ayo, siapa? Ada? Emina? Apa yang maksud dengan pelaku? Ayo, satu orang? Iya, benar. Jadi pelaku itu adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, ya. Nah, jadi pelaku ada 5 kategori yang dapat dikatakan sebagai pelaku menurut hukum pidana ya. Nah, jadi di sini ada orang yang melakukan tindak pidana, turut melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana, dan membujuk dan membantu. Karena dalam hukum pidana itu kan ada kategori seseorang itu dapat dikatakan sebagai pelaku. Ada yang ikut serta, menyuruh melakukan, membujuk, dan membantu. Karena itu kan masing-masing porsi hukumannya itu berbeda-beda. Kalau misalnya pelakunya tunggal, otomatis itu kan nggak ada ikut campur pihak yang lain. Nanti ada lagi yang namanya membantu melakukan. Itu membantu melakukan otomatis ada temannya kan. Nah, begitu. Kemudian akibat dari kejahatan tidak hanya dirasakan oleh korban, keluarga korban, dan masyarakat, tapi juga pelaku. Contohnya adalah sanksi dari masyarakat ya. Jadi terhadap pelaku ini ya kalau kita perhatikan sudah ada aturannya. Ketika dilakukan kejahatan ya ada aturan yang dapat diterapkan, ataupun nanti reaksi masyarakat terhadap kejahatan itu bagaimana ya. Kemudian objek ketiga, korban. Nah, korban, ada yang bisa mendefinisikan enggak? Korban itu apa? Ya,
Silakan disebutkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Oleg Sindoro, PNP 25. Korban diartikan sebagai orang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, psikis, dan kerugian ekonomi. Iya, benar ya. Dalam arti korban itu seseorang yang mengalami langsung tindak pidana atau perbuatan pidana. Jadi selanjutnya, reaksi masyarakat. Objek studi ketiga kriminologi adalah reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan pelanggaran hukum. Jadi di sini maksudnya reaksi masyarakat itu bagaimana ketika seseorang itu telah melakukan suatu tindak pidana. Kan sebagaimana kita lihat sekarang kan, misalnya seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, anggapan masyarakat kepada pelaku itu kan sudah tidak baik ya. Beginilah respon masyarakat terhadap si pelaku itu sendiri. Kemudian ini ada kuis dari saya. Jadi saya mau bertanya nih, ada yang tahu nggak perbedaan antara kejahatan dan perbuatan menyimpang? Siapa namanya? Nadia, Bu. Oke, coba Nadia paparkan. Perbedaan antara kejahatan dengan perbuatan menyimpang. Kejahatan disebut dengan delik hukum atau disebut delikten. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana. Sanksi dari hukum pidana terdapat dalam hukum pidana. Sedangkan perbuatan menyimpang menyangkut tingkah laku pembangkangan terhadap norma-norma dalam masyarakat yang disebut dengan deviance. Pelanggaran terhadap norma-norma sosial nilai dalam masyarakat akan tetapi belum tentu melanggar hukum. Sanksi dari masyarakat. Iya, pada intinya kejahatan itu merupakan delik hukum ya, sedangkan perbuatan menyimpang itu merupakan suatu yang defense ya, reaksi masyarakat ada yang ada di dalam masyarakat, sanksinya otomatis ada di masyarakat, apa itu baik teguran ya. Kalau kejahatan ini kan sanksinya berupa pasal-pasal yang ada di dalam KUP kita gitu. Nah, selanjutnya materi kita terakhir ya, ada yang namanya teori-teori dalam kriminologi. Jadi dalam kriminologi itu ada 5 teori ya yang sangat penting. Yang pertama ada teori asosiasi diferensial atau differential association. Kemudian ada teori anomi, teori labeling, teori tegang atau strength theory, kemudian teori social control. Jadi, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama teori asosiasi diferensial. Menurut Helen, bahwa perilaku kriminal adalah suatu perilaku yang dapat dipelajari. Dalam arti ketika seseorang melakukan kejahatan, si pelaku ini dapat kita pelajari. Nah, kemudian ada 6 posisi terkait dengan perilaku kriminal yang dapat dipelajari. Nah, lebih jelasnya kita dapat melihat tabel ini ya. Nah, yang pertama, perilaku jahat dapat dipelajari dalam suatu proses. Misalnya bagaimana kehidupan dia di dalam masyarakat. Apa sih yang melatar belakangi si pelaku ini melakukan yang namanya kejahatan ya. Kemudian nih, dari pergaulan yang akrab, itu yang saya katakan tadi, apa itu pengaruh dari teman ya, ataupun dari keluarga. Nah, kita itu kan nggak kita tahu ya, nggak kita ketahui penyebabnya apa. Nah, kemudian yang dipelajari cara melakukan kejahatan, motif-motif tertentu, alasan, sikap, ini yang saya katakan tadi ya, motifnya apa, sebab-musababnya apa. Kemudian berperilaku delikuen karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada tidak. Karena kan si pelaku ini kadang-kadang pergaulannya dia berteman dengan siapa gitu. Kalau pertemanannya itu dengan orang-orang yang pernah residivis ya otomatis nanti dia akan terjerumus ke sini gitu. Nah, selanjutnya teori anomi. Nah, menurut Milton, dalam keadaan tertentu pelanggaran terhadap aturan masyarakat dianggap sebagai hal yang normal. Nah, kalau kita perhatikan kan di dalam masyarakat itu kan ada aturan-aturan ya yang sudah dibuat oleh masyarakat gitu. Nah, ada sebagian masyarakat itu yang menganggap aturan itu sebagai suatu perbuatan yang normal, yang padahal itu tidak boleh dilakukan. Jadi inti daripada teori anomi yaitu. Kemudian yang teori ketiga. Nah, teori ini menurut saya itu teori yang paling penting ya dalam kriminologi. Karena apa?
bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau label oleh masyarakat. Yang kedua, pelanggar hukum tidak bisa dibedakan mereka yang tidak melanggar. Label kriminal kepada seseorang remaja dapat menyesatkan individu tersebut. Nah, apa maksud dari teori ini? Ketika misalnya kita punya teman, nah, hati-hati, jangan sampai kita memberikan stigma atau label kepada teman kita. Misalnya, kamu jahat, kamu pencuri. Itu tidak boleh, karena itu berkaitan dengan mental, psikologi. Karena kalau misalnya kita katakan kamu jahat, kamu mencuri, itu perkataan itu akan terus melekat. Jadi misalnya lagi, ketika seseorang anak melakukan yang namanya kejahatan, itu anak itu tidak bisa kita katakan sebagai anak yang jahat, harus kita katakan sebagai anak yang nakal. Boleh anak nakal, tapi tidak boleh kita katakan sebagai anak yang jahat. Jadi hati-hati, kalau misalnya bergaul dengan teman, jangan sampai kita memberikan stigma atau label yang tidak baik, karena itu akan membuat dia terpacu untuk melakukan yang namanya kejahatan. Nah, terakhir teori tren teori. Nah, inti pada teori tegang ini misalnya begini. Ada teman yang udah kerja 5 tahun. Ada teman yang kerja udah 2 tahun. Tapi yang 2 tahun ini sudah mampu membeli yang namanya rumah, sudah mampu beli mobil. Jadi yang 5 tahun kerja ini dia memicu untuk yang melakukan kejahatan. Kenapa ini 2 tahun kerja sudah bisa membeli mobil? Kenapa 2 tahun ini sudah bisa membeli rumah? Jadi terpicu untuk melakukan yang namanya kejahatan. Apa nanti tidak melakukan yang namanya korupsi ya, atau money laundering, jadi macam-macam. Jadi inti daripada teori tegang ini dia ini antara tujuan dan cara mencapai menjadi besar. Jadi tujuan dia itu agar bisa seperti temannya. Jadi terpacu dia untuk melakukan kejahatan ya. Kemudian teori terakhir ada yang namanya teori social control atau kontrol sosial. Nah, inti teori ini ada 4 unsur dalam teori sosial ini. Yang pertama itu kasih sayang, komitmen, keterlibatan, kepercayaan. Jadi kalau kita perhatikan kan, misalnya seseorang anak yang kurang mendapatkan kasih sayang keluarga, ataupun pergaulan seseorang itu tidak punya teman, misalnya di kampus itu sendiri gitu ya, tidak ada teman. Jadi ini sebenarnya dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan, apalagi seseorang yang kurang kasih sayang dari keluarga. Nah, selesai materi kita. Jadi di sini sebelum saya memberikan tugas mandiri, apakah materi hari ini adik-adik mahasiswa sudah paham? Jadi di sini ada tugas mandiri ya. Untuk pertemuan selanjutnya itu pokok pembahasan yang akan kita bahas mengenai ilmu bantu dalam kriminologi. Kemudian mohon dicari referensi yang berkaitan dengan ini. Kemudian tugas mandirinya itu dikumpul minggu depan. Nah, kemudian ini sebelum saya tutup ya, tadi kita hari ini saya mau ngecek absen dulu. Yang pertama Nurul Fadilah hadir, Putri, Nadia, Nazwa, Ikwansyah, Gom-Gom, Emina, Fidelis. Baik ya, sebelum saya tutup materi kita hari ini, saya punya pantun ini. Nanti bilangnya cakep ya. Siang hari makan kuaci, makannya bersama Ibu Fitri. Cukup sekian materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Demikian deskripsi singkat dan proses pengajaran mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Hukum Kriminologi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi dosen SMA tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbudristek Indonesia, dan tidak lupa pula saya ucapkan kepada Universitas Dharma Agung, Fakultas Hukum, Prodi S1 Ilmu Hukum, kepada rekan sejawat dosen dan juga kepada rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan yang sebesar-besarnya perkataan atau permohonan maaf saya atas kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.